Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik adalah cara yang paling sederhana dan terbaik yang bisa kamu lakukan untuk menolong orang yang berpikir untuk bunuh diri. Berikanlah ruang bagi orang yang kamu kasihi untuk menceritakan perasaan dan pengalaman tidak menyenangkan yang membuat ia berpikir untuk mencoba bunuh diri. Teknik-teknik mendengar aktif dapat membantu untuk meningkatkan kualitas interaksi antar kamu dan orang terkasih. Memiliki seseorang yang dipercaya untuk menjadi tempat bercerita bisa membantu dampak yang besar bagi orang-orang dengan pemikiran bunuh diri. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menawarkan bantuan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencurahkan isi hatinya. Jadilah pendengar yang baik, berikan respon yang empati, dan bangun komunikasi yang positif untuk membantu mendorong agar mereka menjadi lebih baik. Yang pertama, memulai percakapan. Katakan kepada mereka bahwa kamu peduli dengan kondisinya dan kamu menawarkan pertolongan. Contohnya adalah, kamu tidak terlihat seperti biasanya belakangan ini. Apa yang terjadi? Atau bisa juga dengan, aku khawatir dengan kondisi kamu. Apa kamu baik-baik saja? Seperti itu. Beritahukan kepada mereka bahwa kamu bersedia untuk membantu. Yakinkan kepada mereka bahwa kamu siap dan dapat dipercaya untuk meluangkan waktu serta mendengarkan segala hal yang ingin ia bicarakan secara mendetail, termasuk jika mereka berpikir untuk bunuh diri. Contohnya lagi seperti, aku ada untuk kamu jika kamu butuh bantuan atau orang untuk bercerita. Bisa juga dengan, cerita dong bro atau sis, kalau ada kenapa-kenapa, ntar gue dengerin kok, selalu aja. Seperti itu contohnya. Jika ia menolak berbicara dengan kamu pada saat itu, maka hargailah pilihannya. Kamu dapat mengatakan hal seperti ini kepada mereka. Kamu bisa menghubungi aku jika kamu mau cerita nanti. Atau katakan seperti ini, apakah ada orang lain yang bisa kamu percaya? Langkah kedua, saat mereka mulai berbicara. Jika mereka bersedia untuk menceritakan masalah mereka, kamu bisa menanyakan beberapa pertanyaan pembuka, seperti, sejak kapan kamu merasa seperti ini? Atau, apa ada hal tertentu yang terjadi membuatmu merasa seperti ini? Atau, apa yang dapat dilakukan untuk membuatmu saat ini? Atau, apakah kamu pernah mencoba mencari bantuan profesional? Seperti itu. Berikan mereka untuk bercerita dan melepaskan semua perasaannya. Bersikaplah suportif, pengertian, dan memberikan perhatian penuh. Yakinkan darinya bahwa kamu akan mendengarkan apapun yang ia katakan tanpa dihakimi. Biarkan dia bercerita mengenai pikiran, perasaan, dan alasan mengapa ingin bunuh diri. Beritahukan bahwa tidak apa-apa membicarakan mengenai hal-hal yang mungkin menyakitkan, bahkan jika itu sulit. Berikan dia ruang untuk meluapkan emosinya seperti menangis, marah, atau berteriak sekalipun. Dia mungkin akan merasa lebih lega setelah melakukan hal tersebut. Menjadi pendengar yang aktif. Saat mereka berbicara, pastikan kamu menunjukkan bahwa kamu peduli dengan cerita mereka dan mendengarkannya dengan penuh perhatian dan empati. Kamu bisa menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama, afirmasi adalah memberikan respon secukupnya saat mereka sedang bercerita. Seperti, oh gitu ya, oke, atau semacamnya. Yang kedua, parafrase adalah ulangi perkataan atau poin-poin penting dari cerita mereka dengan kata-katamu sendiri. Contohnya, jadi tadi kamu bilang bahwa
Seperti itu. Yang ketiga, rangkum. Berikan ringkasan percakapan mereka dengan kata-katamu sendiri untuk menunjukkan bahwa kamu sungguh-sungguh mendengarkan cerita mereka. Contohnya, saya turut sedih bahwa kamu harus mengalami hal tersebut. Seperti itu. Yang keempat, refleksi adalah akui perasaan yang kamu dan dia alami. Contohnya, wah, tampaknya yang kamu alami ternyata cukup sulit. Atau bisa juga dengan kalimat, saya turut sedih setelah mendengarkan cerita dari kamu seperti ini. Seperti itu. Yang kelima adalah non-verbal, yaitu lakukan kontak mata dan gestur tubuh yang menunjukkan kepedulian kamu dan menghargai mereka. Sentuh tangan atau peluk mereka jika mereka bersedih. Hindarilah bermain ponsel saat dia sedang bercerita. Langkah ketiga, sepanjang mereka bercerita, tanyakan alasan hidup. Sepanjang mereka bercerita, biarkan mereka meluapkan semua perasaan dan pikiran mereka hingga tuntas. Tahan segala asumsi dalam kepalamu dan hindari mencela untuk berargumen untuk memberikan nasihat. Ingat, mereka sangat membutuhkan ruang untuk meluapkan emosi mereka tanpa takut mendapatkan penghakiman dari orang lain. Hal ini terkadang tidak mudah untuk dilakukan bagi sebagian orang, tetapi untuk kali ini cobalah untuk bersabar menjadi pendengar yang baik. Daripada berargumen atau menceramahi mereka, kamu sebaiknya menanyakan pertanyaan untuk membantu mereka mengalihkan pemikiran bunuh diri. Seperti, apa yang kamu sudah lakukan untuk mengalihkan dirimu dari pemikiran mengenai bunuh diri? Atau, ketika kamu berpikir bunuh diri, apa yang membuat kamu berpikir untuk hidup lebih lama? Atau, tadi kita sudah berbicara mengenai bunuh diri. Apa sekarang kita bisa berbicara mengenai caramu melanjutkan hidup? Ajaklah mereka untuk merencanakan bagaimana agar mereka dapat menjadi lebih baik, seperti bagaimana untuk mencegah hal-hal yang memicu bunuh diri. Langkah-langkah pertolongan pertama, jika mereka merasa tidak baik, cara untuk mendistraksi keinginan melukai diri sendiri atau mengajak mereka untuk mendapatkan bantuan profesional. Hindari berikan relaksi yang berlebihan apalagi berargumen dengannya. Hal tersebut justru nambah beban bagi mereka dan membuat kamu tidak lagi dianggap dipercaya. Sebaliknya, berikan pengertian kepadanya bahwa kamu sangat peduli dan tak akan membiarkan mereka sendirian. Langkah keempat, setelah mereka bercerita, yakinkan bahwa kamu bersedia dan akan mendapatkan dukungan juga darimu. Misalnya, kamu dapat mengatakan, kamu tidak sendirian kok, aku akan menemanimu. Atau, saya mungkin tidak akan bisa memahami apa yang kamu rasakan, tapi saya bisa membantumu. Ingatlah untuk berterima kasih dan mengakui keberaniannya karena ia mau membagikan perasaan dengan kamu. Jika kamu terlihat bahwa rekan kamu membutuhkan pertolongan profesional atau mengalami masalah yang betul-betul serius, berikan ia rujukan kepada profesional terdekat. Yakinkan bahwa mereka akan mendapatkan bantuan dan perawatan yang tepat. Jika memungkinkan, ajak pihak lain seperti keluarga atau teman terdekatnya untuk bekerja sama agar ia mendapatkan dukungan tambahan.